Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kuliah PB 6 ya. Temanya adalah formasi kelas warisan sistem prakolonial dan kolonial. Ini artinya kita akan beralih kepada tinjauan historis ya. Bagaimana sebetulnya formasi kelas itu terjadi pada era prakolonial dan kolonial, dan itu juga melibatkan dua jenis ketimpangan tadi ya. Jadi ketimpangan distribusi dan alokasi. Saya kira ini sudah sekilas juga diberikan ya pada kuliah sebelumnya. Jadi kurang lebih formasi kelas di era prakolonial ini seperti ini. Dan ada dua tipe ya, ada tipe Jawa dan luar Jawa. Tentu saja ini bukan tipe yang mencakup semua kondisi di Nusantara pada saat itu. Ini hanya dua tipe saja yang menonjol. Di beberapa tempat lain tentu saja tidak bisa tercakup di dalam tipe ini karena faktor pengaruh kerajaan itu tidak ada ya. Jadi misalnya di daerah-daerah pedalaman di luar Jawa di mana jangkauan pengaruh raja itu tidak menonjol, tentu formasi kelas ini tidak seperti ini. Tetapi ini sekedar sebagai ilustrasi saja. Jadi kalau di Jawa, rajalah pemilik tanah ya, bukan sekedar mengatur ya atau menguasai seperti konsep UPA, tetapi raja itu memang pemilik tanah ya. Lalu raja bisa mengalokasikan tanahnya kepada para bangsawan yang bekerja untuk raja itu ya, dan itu kemudian menjadi sumber ekonomi ya, sumber pendapatan bagi para bangsawan itu. Dan disitulah kemudian terjadi feodalisme sebetulnya ya. Nah, tetapi tentu saja patuh ini atau para bangsawan ini tidak mungkin mengerjakan tanahnya itu sendiri, sehingga dia kemudian merekrut beberapa bawahannya itu untuk mengelola tanah yang sudah diberikan atau dialokasikan oleh raja kepadanya ya. Itulah yang kemudian disebut sebagai bekal. Bekal itu menjadi manajer katakanlah begitu ya, yang mengelola tanah para patuh itu ya. Tetapi yang betul-betul bekerja tentu saja adalah petani, dan petani ini diberi hak oleh bekal untuk menguasai tanah di desa, tentu dengan imbalan. Imbalannya adalah dia membayar pajak kepada patuh ya melalui bekal ini. Lalu dia dikenakan kerja wajib ya, kerja wajib dalam setahun misalnya berapa hari kerja gitu ya. Untuk kebutuhan patuh ini ya, kalau patuh mau membuat rumah, mau membuat benteng atau ya macam-macam ya untuk kepentingannya, ini dimobilisasi. Dan juga untuk perang ya, jadi petani ini juga harus siap untuk wajib militer ya. Jadi patuh bisa saja meminta dari setiap desa yang berada di bawah wilayahnya itu menyetorkan 50 orang ya di antara warga desa untuk wajib militer kalau dia mau menjalankan ekspedisi militer misalnya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi petani ini sendiri juga tidak seragam. Di situ ada kelas-kelasnya, ada sikep ya yang menguasai tanah. Lalu ada kuli kendo atau numpang, jadi dia belum menguasai tanah sendiri ya, belum memperoleh tanah dari bekal sendiri, jadi dia bekerja kepada sikep ya. Jadi dia bekerja pada sikep, tetapi dalam status pada akhirnya dia bisa menjadi sikep ya. Nah, kemudian yang paling bawah adalah kuli trosor atau penggarap, di mana dia sebetulnya tidak punya hak untuk akhirnya bisa menjadi sikep. Jadi dia statusnya hanya sebagai penggarap saja. Nah, ini kondisi di Jawa, lalu di luar Jawa ini berbeda karena di luar Jawa itu ada struktur yang berbeda. Jadi ada raja, dan yang paling dominan terutama menjelang era kolonial adalah Aceh. Lalu dia ada beberapa kerajaan kecil bawahan yang tunduk kepada raja di Aceh itu. Kemudian ada kelas saudagar, dan kemudian terakhir adalah petani ya. Dan petani di sini mendapatkan modal dari saudagar atau bisa juga dari raja-raja itu secara langsung untuk membuka lahan dan kemudian menanami lahan itu dengan tanaman komersial seperti lada ya, khususnya lada. Dan kemudian petani itu harus menyetorkan ladanya itu kepada saudagar ya. Ini yang disebut sebagai sistem senebuk ya, senebuk lada kalau di Aceh itu ya. Jadi hubungan antara petaninya tidak seperti yang ada di Jawa ya, tetapi ini lebih komersial gitu ya. Dan ada kelas yang tidak dijumpai di Jawa yaitu kelas saudagar. Jadi berbeda ya strukturnya.
lebih seperti itu, tetapi kemudian seperti sudah dijelaskan, jadi ini singkat saja, formasi kelas ini berubah ketika terjadi sistem kolonial, karena di dalam sistem kolonial ini ada yang disebut sebagai colonial mode of production ya, di dalam sistem perkebunan, yang cirinya ada dua itu ya, colonial mode of production itu. Pertama adalah buruh murah ya, jadi buruh murah itu antara lain karena adanya sistem tanam paksa. Lalu kemudian adalah tanah murah ya, karena kemudian negara dalam hal ini adalah pemerintah kolonial pada akhirnya bisa menguasai sebagian besar wilayah Nusantara kecuali daerah-daerah kerajaan yang masih otonom ya, kayak di Surakarta maupun Yogyakarta. Dan kemudian di dalam sistem kolonial ada yang disebut sebagai domain verklaring ya, di mana negara itu memiliki tanah dan tanah rakyat itu hanya diakui sejauh dia bisa membuktikan kepemilikannya ya. Dan kalau dia tidak bisa membuktikan, maka itu otomatis adalah domainnya negara. Dan di atas domain negara itu, negara bisa memberikan erpah ya, bisa memberikan hak tanah kepada perusahaan ya, atau kepada perorangan, kemudian membentuk tanah partikelir ya, dan segala macam. Jadi buruh murah dan tanah murah inilah yang bisa diperoleh oleh penguasa kolonial dengan cara kekerasan ya, bukan dengan mekanisme pasar ya. Karena itu disebut sebagai extra economic force ya. Jadi itu diperoleh melalui cara di luar ekonomi ya. Cara memperoleh buruh menurut ekonomi kan tentu dengan menjual tenaga dengan imbalan upah ya. Tetapi kalau dalam sistem tanam paksa ya itu tidak terjadi gitu ya. Sehingga itu diperoleh dengan cara murah, dan salah satu cara memperoleh buruh murah itu adalah dengan memanfaatkan sistem feodal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi pada sistem feodal tadi kan petani itu boleh menggarap lahan yang dimiliki oleh kaum bangsawan dengan kewajiban dia harus menyetorkan tenaga kerjanya ya. Nah, di bawah sistem tanam paksa, kewajiban menyetor tenaga kerja ini tidak diberikan kepada para bangsawan tadi, kepada bupati dan segala macam tadi, tetapi diberikan kepada perkebunan-perkebunan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial ya. Misalnya kalau di daerah Pasundan, Priangan itu adalah harus menanam kopi. Jadi dalam setahun warga itu harus mencurahkan tenaganya secara bergantian gitu ya untuk membuka hutan atau menanami tanah di desa gitu ya dengan tanaman kopi dan merawatnya dan memanennya begitu ya. Lalu kemudian disetor kepada pemerintah kolonial melalui bupatinya, dan kemudian bupatinya itu memperoleh sebagian fee dari situ gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian antara sistem kolonial dengan sistem feodal itu kemudian ada kombinasi untuk menciptakan satu moda produksi baru, dan di situ kemudian terjadi formasi kelas yang berbeda sebetulnya dibanding yang sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi di daerah Forsten London, di daerah kerajaan-kerajaan yang masih otonom seperti di Surakarta dan Yogyakarta. Dan ini dengan sangat baik sekali diilustrasikan oleh karikatur ini ya. Ini dihasilkan oleh para tokoh gerakan di Surakarta pada waktu itu, Serikat Islam Merah ya. Dan di sini bisa dilihat bagaimana tanah yang sebetulnya masih tanah kerajaan, kemudian petani yang bekerja di atas tanah itu, yang dia bisa menggarap itu asalkan dia mau memberikan tenaganya kepada raja. Nah, dua sistem ini kemudian ditransformasikan menjadi sistem perkebunan tebu ya. Jadi petani boleh menggarap tanah kerajaan kalau dia mau bekerja di perkebunan tebu tanpa dibayar karena dia punya kewajiban kerja ya. Lalu dia harus merelakan tanahnya untuk gelebakan, artinya untuk dalam sekali waktu ditanami tebu, lalu setelah sekian lama baru dia bisa menanami lagi untuk tanaman pangan ya. Jadi di sini Anda bisa melihat bagaimana kombinasi antara kapitalis dengan sistem feodal itu bersatu di situ, sehingga itu memudahkan kapitalis kolonial ya memperoleh tenaga kerja murah dan tanah murah ya. Dan di sini kalau Anda bisa melihat di sini ya, ini adalah simbolisasi dari beban-beban feodal ya, seperti itu. Jadi ini misalnya ya, kamu pegang yang keras biar kami mudah mengisepnya ya. Jadi bagaimana kerajaan itu berkolaborasi lah katakanlah begitu dengan kapitalis ya. Jadi kemudian di sini ada kritik dari para tokoh SI itu. Awas dulu pakuku ya, maksudnya junjunganku, Paku Buwono. Sekarang sauhku, dulu tuanku, sekarang nyata musuhku. Jadi di sini Anda bisa lihat bagaimana formasi kelas terjadi
di era kolonial, dan ini terutama kemudian memilah ya antara kelas petani dengan kelas kapitalis. Jadi ini dimensinya ketimpangan alokasi begitu ya, dan itu tercipta melalui kombinasi antara sistem feodal dengan sistem kapital. Nah, jadi kalau kita kemudian bisa ringkas, kurang lebih ketika kita kemudian merdeka, maka inilah warisan struktur agraria ya yang kita terima dari sistem prakolonial dan kolonial. Ada warisan prakolonial yang masih bertahan dalam bentuk desa perdikan, daerah swapraja gitu ya. Lalu ada warisan kolonial yang itu merupakan konsekuensi dari kebijakan alokasi, atau katakanlah ini sebagai proses penetrasi kapitalis dari atas. Ini misalnya tercermin dalam hak erfah maupun tanah partikelir ya. Jadi karena negara kolonial memiliki tanah, maka dia bisa menyewakan tanahnya ya dalam bentuk erfah, atau bisa menjual tanahnya kepada para pemilik modal besar ya, bisa perorangan juga, dan itulah yang disebut sebagai tanah partikelir ya. Tetapi juga di luar itu, di antara masyarakat sendiri juga terjadi proses diferensiasi ketika kemudian sistem pedesaan semakin termonetisasi, artinya ada penetrasi kapitalis dari bawah, dan itu bisa tercermin di dalam satu studi ya, Mindere Welvaart Komisi ini, di mana ternyata di antara petani sendiri yang tadi itu dijelaskan ada sikep, ada kuli ya, itu kemudian juga terjadi proses diferensiasi yang makin tajam di antara mereka. Jadi di sini Anda bisa melihat dimensi ketimpangan alokasi ya, maupun ketimpangan distribusi di dalam formasi kelas yang merupakan warisan dari sistem prakolonial maupun kolonial. Nah, dihadapkan pada situasi inilah maka menjadi sangat masuk akal ya, kalau kemudian cita-cita transformasi agraria dari para founding fathers itu juga mengadres dua isu ketimpangan ini ya. Jadi kalau kita telusuri kembali bagaimana pemikiran agraria dan kebijakan agraria yang disampaikan oleh para tokoh pendiri bangsa waktu itu ya, Hatta, Soekarno, dan yang lain-lain ya, itu persis mengadres dua isu ini sekaligus. Jadi mereka menyadari ada ketimpangan di sektor usaha pertanian rakyat sendiri. Karena itu ada visi untuk melakukan land reform supaya ini bisa semakin merata gitu ya. Jadi yang gurem itu makin berkurang, mereka naik kelas, dan kemudian yang menguasai lebih itu juga dikurangi sehingga bisa mendongkrak yang bawah, sehingga terbentuklah lapis petani kelas menengah yang kuat ya, yang itu ditandai oleh penguasaan minimal 2 hektar. Kan cita-citanya seperti itu. Tetapi para pendiri bangsa juga menyadari ada ketimpangan alokasi, karena ada erfah, ada tanah partikelir gitu ya. Sementara juga menyadari bahwa tidak semua pertanian itu harus fokus ke pertanian skala rumah tangga yang lebih berciri subsisten dalam tanda kutip, tetapi perlu juga sektor pertanian yang bersifat komersial ya. Dan dalam rangka itulah maka perlu ada kebijakan untuk alokasi tanah oleh negara yang diberikan kepada usaha bersama rakyat dalam bentuk koperasi. Jadi satu konsolidasi usaha yang berorientasi komersial untuk tanaman ekspor begitu ya. Tetapi tidak diserahkan semuanya kepada perusahaan, tetapi juga harus memberi tempat kepada usaha bersama rakyat ya, dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi dua visi ini ya sebetulnya merefleksikan pembacaan yang akurat gitu ya atas dua kondisi ketimpangan yang terjadi sebagai warisan dari sistem feodal dan kolonial tadi ya. Nah, ini misalnya yang kaitannya dengan pertama ini kan ada visi mewujudkan pertanian keluarga ya yang kuat ya dengan pemilikan tanah yang layak. Ini tercermin di dalam beberapa regulasi ini. Lalu juga ada visi untuk menumbuhkan dan memajukan usaha pertanian komersial milik rakyat ya, yang ada di sini. Jadi tidak semuanya harus diserahkan kepada usaha skala besar, tetapi juga koperasi ya juga harus tumbuh di sini ya. Ini ada beberapa pasalnya. Nah, cita-cita ini nanti akan diuraikan lebih lanjut di dalam mata kuliah kajian reforma agraria ya semester depan mungkin ya. Kita akan lewat saja. Jadi di bagian ini kita sudah menjelaskan bagaimana formasi kelas warisan feodal dan kolonial, dan bagaimana kemudian warisan itu ya dibaca secara akurat oleh para pendiri bangsa, disadari betul, dan kemudian itu
melahirkan cita-cita transformasi agraria melalui dua jalur ini ya, jalur land reform, lalu juga jalur menguatkan koperasi ya, atau bentuk gotong royong lainnya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai masuk ke tahap ini? Saya izin bertanya. Silakan. Sepertinya saya tadi terlewat dan saya jadi penasaran, Pak. Kan kalau di Jawa itu ada kelas petani ya, Pak. Tadi kan petani, di petani pun terdapat kelas-kelasnya ya. Nah, kalau di yang Sumatera, sepertinya saya tadi tidak melihat bahwa di petani itu sendiri apakah juga terdapat kelas-kelas di dalamnya, Pak. Lalu saya juga penasaran pengaruhnya ke sekarang kira-kira bagaimana ya Pak antara yang ada di Jawa dan di luar Jawa ini. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Sebetulnya kalau Anda nanti bicara sistem senebuk ya, senebuk itu ladang lada ya, senebuk lada. Di situ juga ada kelas-kelas karena saudagar ini sebetulnya tidak memberi modal gitu ya kepada petani satu persatu, tidak ya, tetapi dia merekrut sama seperti di sini ya. Jadi kalau di sini direkrut bekel, tetapi di sini juga ada satu yang direkrut ya untuk kemudian dia menjadi pimpinan rombongan untuk membuka hutan, dan kemudian dari situ dia merekrut petani untuk membuka hutan dan menanaminya dengan lada. Jadi ada satu disertasi di Leiden yang bicara mengenai senebuk lada ya. Nah, pimpinan rombongan ini ada kalanya kemudian berhasil mengakumulasi kapital juga sehingga kemudian dia tampil menjadi saudagar baru. Dan dia kemudian setelah melunasi modalnya di sini, akhirnya dia kemudian menjual langsung melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di pantai timur itu, yang itu sebetulnya dikuasai oleh para raja-raja kecil itu ya. Nah, raja-raja kecil kemudian menerapkan pajak perdagangan dan kemudian sebagian menyetorkannya kepada raja ya. Nah, karena itu berbeda dengan di sini, maka di dalam pembukaan hutan dan kemudian membentuk senebuk ini juga bisa menjadi rintisan terbentuknya negeri baru ya. Istilahnya negeri itu bukan negeri dalam arti kita saat ini ya. Negeri itu ya satu wilayah tertentu gitu ya, yang kemudian dia bisa memperoleh otonomi kalau dia mengajukan surat untuk mendapat pengesahan dari raja. Dan inilah yang kemudian menghasilkan terbentuknya beberapa negeri yang dikuasai oleh ule-balang itu ya. Jadi di antara ketua kelompok ini ya, itu kemudian bisa menjadi ule-balang baru sebetulnya ya, seperti itu ya. Jadi ini relatif otonom kalau di wilayah Sumatera, berbeda dengan di Jawa yang sangat hierarkis gitu ya. Jadi pembukaan hutan-hutan baru ya, misalnya dulu wilayah Aceh Timur itu sangat belakang ya integrasinya ke pasar dunia karena dia dibuka sebetulnya lebih belakangan. Sementara yang di wilayah pantai barat sebetulnya, misalnya di Aceh Barat gitu ya, di Melabo itu lebih awal, begitu juga di wilayah Pidi itu lebih awal, tetapi kemudian Aceh Timur ini dibuka belakangan ketika ekspor lada semakin meningkat, dan ini kemudian membentuk satu negeri-negeri baru dengan penguasa-penguasa lokal yang disebut sebagai ule balang tadi ya. Jadi itu relatif lebih otonom ya, tidak sehierarkis seperti di sini ya. Dan berbeda dengan petani yang ada di Jawa, petani yang di sini betul-betul memiliki tanahnya sendiri. Ya, jadi tanahnya itu tidak diberikan oleh bekel gitu ya, sebagai hak garap. Tetapi petani di wilayah Sumatera Timur ini memiliki tanah yang dibukanya dari hutan ya. Jadi kalau Anda ingat topik kedua ya, mengenai keragaman sistem tenurial ya, itu kan kalau di luar Jawa, hak atas tanah itu diperoleh dari membuka hutan. Dan ketika itu dibuka, dia akan menjadi miliknya sendiri. Jadi relatif kelas-kelasnya tidak seketat seperti di Jawa ya. Jadi kurang lebih seperti itu Surya ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Iya. Ada yang lain? Iya, siapa ini? Helda Pak. Saya juga agak penasaran aja sih Pak. Tadi kan kalau nggak salah ada visi yang untuk land reform gitu ya Pak, sama yang alokasi lahan gitu. Itu kan berarti kayak sesuatu yang ingin diwujudkan gitu kan ya Pak. Nah, saya penasaran aja sih Pak. Kira-kira kalau misalkan sebelum ini kan ada formasi-formasi kelas, misalnya kayak tadi prakolonial, misalnya kayak ada bekel, ada saudagar dan lain-lain. Dan kalau sekarang kan mungkin kayak kita lihat di di kehidupan yang sekarang, misalnya ada buruh tani, terus ada pemilik lahan, ada apa gitu. Nah, saya penasaran aja sih Pak, kira-kira kalau sehabis dilakukannya land reform dan alokasi ini, apakah ada
apakah ada gambaran formasi kelas yang diharapkan akan terjadi atau memang diharapkan bakal egaliter aja gitu, sederajat semuanya yang ada di bidang pertanian ini. Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Elda. Jadi kita tahu ini visi yang di belakang hari kemudian tidak berhasil diwujudkan sepenuhnya ya. Karena ada tragedi tahun 65 ya, titik baliknya sebetulnya itu. Tetapi dari sisi visi, sebetulnya ketika pemerintah ingin menjalankan land reform, itu sebetulnya ingin supaya kelas-kelas seperti yang tadi dijelaskan di era feodal itu bisa berubah gitu ya. Makanya tanah perdikan ya itu kemudian dibagi kepada rakyat, tidak boleh lagi dikuasai oleh para penguasa perdikan. Karena penguasa perdikan itu kan seolah dia menjadi raja kecil, dia menguasai tanah di wilayahnya gitu ya, di wilayah perdikannya itu. Lalu dia merekrut petani dengan upah murah untuk mengerjakan tanahnya itu gitu ya. Nah, itu yang kemudian di era awal kemerdekaan, kalau tidak salah tahun 46 ya, itu desa-desa perdikan di daerah Banyumas itu kemudian diredis ya kepada rakyat. Jadi rakyat yang semula menggarap dengan hak upah itu, lalu dia kemudian dinyatakan sebagai pemilik tanahnya itu ya. Dia bukan lagi penggarap, dia kemudian menjadi pemilik ya. Jadi ada capaian-capaian semacam itu ya. Nah, tentu punya visi supaya pada akhirnya sektor pertanian rakyat ini yang dominan adalah petani kelas menengah ya. Bukan berarti kemudian tidak ada sama sekali petani kecil atau petani gurem ya. Tentu akan selalu ada, tetapi yang dominan ya, jadi yang menggelembung ya jumlah populasinya itu adalah yang di tengah ya. Jadi petani kelas menengahnya kuat. Yang itu visinya adalah mereka bisa menguasai minimal 2 hektar gitu ya. Nah, itu visinya. Nah, kemudian ketika merespon ketimpangan vertikal, visinya adalah ini. Jadi pemerintah kemudian memberikan juga konsesi lahan itu bukan saja kepada perusahaan semestinya ya, tetapi juga lebih besar kemudian kepada koperasi atau bentuk gotong royong lainnya ya. Nah, itu sebetulnya yang dicita-citakan, tetapi kemudian hal itu tidak terjadi ya, karena kemudian mengalami aborsi gitu ya. Jadi sebelum berbuah sudah tumbang gitu ya, sudah gugur gitu ya, karena ada tragedi 65 itu. Nah, tapi ini fokus kuliah untuk reforma agraria ya. Nanti di dalam mata kuliah reforma agraria Anda akan dijelaskan tahap-tahap kebijakan RA itu ya, mulai tadi itu ya, redistribusi tanah perdikan ya, macam-macam sampai juga soal land reform ini ya. Tapi ini sekedar untuk membuat ilustrasi bahwa berhadapan dengan warisan feodal dan kolonial itu, dulu para pendiri bangsa itu punya visi seperti ini, dan visi ini sebetulnya masih terus relevan sampai sekarang ya. Apalagi sekarang ya, ketika ketimpangan menyangkut dua hal ini semakin jelas, nanti akan kita sampaikan ya.